tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Bubarin DPR ini kadang-kadang ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing babi bangsat nggak apa-apa, mampus nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan itu kan karena merusak mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa APBN yang ada di Kemendikbud. Karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, dana BOS, banyak hancur ini. Tolong Ibu, saya minta Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa. Dari 2021, 2022, 2023. Nggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi uang negara habis. Bukan untuk rakyat. Saya marah Pak Menteri untuk sekian kalinya. Karena memang ini kenyataannya di lapangan. Kalian tuh dipilih oleh presiden, harusnya berikanlah yang terbaik untuk rakyat. Semoga pembicaraan saya ini dilihat oleh presiden yang baru. Semoga presiden yang baru memperhatikan kinerja kementerian sekarang ini, memperhatikan eselon-eselon 1 yang sudah ada ini. Tidak memberikan solusi kepada negara, hanya membuat persoalan di daerah. Nah, kacau nih. Ayo belajar bareng. Teman-teman, izin menanggapi dari kota Makkah Al-Mukarramah, tempat lahirnya sebagian syariat-syariat Islam. Perlu kita ketahui bahwa antara zakat dan pajak sangat jauh sekali bedanya. Pertama, siapa yang wajib melakukannya? Zakat itu wajib jika sudah terpenuhi syaratnya, seperti orang yang hartanya sudah mencapai setara dengan 85 gram emas. Atau bisa kita katakan orang yang mampu, orang miskin mah kagak. Sedangkan pajak, semuanya kena, mau kaya, mau miskin, gak pandang bulu, sikat. Kedua, hukumnya, para ulama sepakat bahwa zakat hukumnya wajib. Sedangkan pajak, ada sebagian ulama yang menghukumnya haram, sebagaimana hadis Rasulullah, la yadkhulul jannata sahibul maks, tidak akan masuk surga para pemungut pajak, berarti yang dipungut bukan haram. Dan terakhir pendistribusiannya, zakat itu didistribusikan untuk 8 asnaf, diantaranya fakir miskin, gorimin fisabilillah, dan lain-lain. Sedangkan pajak boro-boro untuk fakir miskin, duitnya habis duluan diembat para koruptor, pejabat, penjahat, dan rapat-rapat di hotel mewah yang hasilnya bukan kemaslahatan masyarakat. Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun. Angka kemiskinan absolut menurun. Menurun dari kakek ke cucu. Gus Dur itu diturunkan, itu tidak melanggar konstitusi. Ya, saya luruskan sejarah, saya udah bilang Mahfud. Bukan karena melanggar konstitusi. Oh, saya bilang Pak Mahfud. Pak Mahfud itu kan yang kita terlibat, Anda sama saya kan terlibat di situ. Jadi harus diluruskan sejarah. Jangan Gus Dur itu dianggap di impeach. Apa dia? Korupsi tidak, melanggar korupsi tidak. Itu betul-betul konspirasi politik yang saya tahu. Saya dilengsarkan secara politis. Secara hukum belum pernah dibuktikan saya bersalah. Yang bersalah bahkan pansusnya DPR. Tapi sesudah itu apa upaya yang Anda lakukan? Nggak ada. Sebab penakut bangsa ini. Kenapa Anda bilang penakut? Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Di mana itu korupsi? Hasil temuan Transparansi Internasional itu korupsinya ada di DPR. Bahwa korupsi pertama itu di DPR. Perdagangan, undang-undang, pembuatan undang-undang pakai bayar tuh menurut hasil penelitian tuh. Ya kalau ditanya satu-satu pasti tidak ada yang ngaku. Kalau Anda jadi presiden Pak Rocky, apa yang pertama kali dilakukan saat menjabat? Membubarkan DPR. Ya karena produknya buruk semua kan. Kalau DPR dibubarkan terus mekanisme representasi gimana, Mas Rocky? Ya anak STM bisa ambil alih. Intinya yang saya mau tanya, sebetulnya jadi pejabat itu nggak ngapa-ngapain aja, udah kaya. Siap, ya kan? Saya beritahu. Kenapa sih orang masih korupsi? Ini gajinya pejabat nih. Resminya memang kalau gaji menteri itu 19 juta. Cuma 18 juta. Tetapi
take home-nya banyak itu. Yang dibawa pulang bisa 150 rata-rata minimal. Dan itu bersih. Ditambah remunerasi dianggap 100%. Ditambah uang operasional yang itu bisa dipakai untuk apa saja. Itu 125 juta. Saya 20 tahun lebih menjabat dan segitu dapatnya. Saya simpan semua, bisa lebih dari 30 miliar. Itu yang korupsi itu orang gila tuh. Tapi itu dibantah kan Pak Mahfud kan ketua MK juga. Iya. Sidang tuh kan dapat duit juga, Pak. Oh iya. Itu saya waktu keluar dari MK tuh kaget loh, kok hartanya banyak ya gitu. Kan itu langsung disetor ke bank. Karena gajinya besar, dapat uang operasional. Lalu setiap menangani satu kasus itu 5 juta bayar. Padahal dalam satu perkara itu kasusnya bisa 5. Dan Anda bayangkan, bisa kaya tuh. Artinya, bisa kalau satu periode itu, ketua MK tuh bisa paling enggak 10 miliar tuh dapat. Coba cari orang-orang kementerian yang paling korup, partai-partai yang paling korup, ngibarin bendera One Piece atau enggak? Ya. Tapi yang ngibarin bendera ini teman-teman sekalian, setidaknya punya satu value yang sama. Satu, mereka tidak mau ketidakadilan. Mereka nggak mau semena-mena. Kayak tadi contohnya misalnya, kita disuruh ini dan disuruh itu, kita nggak dikasih tahu alasannya apa, masalahnya apa sebenarnya. Sedangkan orang-orang kalau dia sudah punya jabatan, dia bisa semena-mena, nyuruh orang, ngambil duit orang, bikin aturan, ngerugiin orang. Makanya bendera ini diangkat, paham atau enggak? Terus ketika aku lihat di TV, ada yang bilang begini, ada yang bilang, kalau ngangkat bendera One Piece, berarti ngelawan pemerintah. Karena Luffy di cerita One Piece ngelawan pemerintah. Lalu aku mau ngomong, kalau andaikan kalian nggak berbuat salah, kenapa takut? Kenapa takut dengan bendera One Piece? Pak Prabowo ketika belum jadi presiden, dia sering banget loh ngeritik Indonesia. Yang aku masih ingat di kepalaku itu adalah kasus Ghost Fleet. Jadi pernah Pak Prabowo membaca buku Ghost Fleet novel yang memprediksi Indonesia bubar 2030. Dan kita ingat pada waktu itu dibully habis. Dibully habis dan pemerintah bilang bahwa ini adalah sikap pesimisme yang akan menghancurkan bangsa. Di masa Bapak itu ya. Betul, di masa Bapak itu. Pak Prabowo juga di masa Bapak itu pernah bilang gini, Indonesia itu kemiskinannya menurun ke anak cucu. Itu juga aku masih ingat Ustaz. Jadi narasi-narasi bahwasanya Indonesia ini gelap, Indonesia ini tidak akan bertahan sampai dengan 2030, Indonesia adalah negara maling, Indonesia adalah negara yang perlu diubah dan segala macam. Itu adalah suatu narasi wajar ketika orang masih jadi seorang yang menantang, challenger. Tapi narasi incumbent, narasi orang-orang yang memang mempertahankan kekuasaannya selalu akan berkata, ini baik-baik aja. Yang bilang nggak baik berarti kamu yang jahat. Oke, sekarang akumulasi saja. Urutan pertama paling tinggi dapat duit dana bagi hasil pajak kabupaten mana? Yang paling besar dari pajak kendaraan bermotor itu digabung aja dua-duanya langsung. Oh, digabung, Pak. Siap. Totalnya berapa? Yang paling besar adalah Kota Bekasi, Pak. Oh, Kota Bekasi dapat berapa bagi hasil pajaknya? Kota Bekasi 862 miliar. Kota Bekasi 862 miliar. Sumedang sudah. Sumedang tadi 69 miliar, Pak. Ciamis? Pak Doni 69 miliar. Pak Doni ya, Pak. Ya, Ciamis? Ciamis 57 miliar. Iya. Nah, sekarang pendapatan Provinsi Jawa Barat berapa dari pajak? Pendapatan provinsi dari pajak itu kita mencapai 8 triliun, Pak. Dari pajak kendaraan bermotor? Dari pajak kendaraan 5 triliun, dari balik nama kendaraan 3 triliun. Berarti kita 8 triliun. Ya. Anggaran jalannya? Anggaran jalannya nggak nyampe 1 triliun. 900. Harus konsisten. 100% harus balik. Silakan mikir. Nggak bisa. Kan harus konsisten dari ucapan yang dilaksanakan. Siap. Sekarang pajak jadi Provinsi Jawa Barat itu, kalau masih ada jalan yang jelek, nggak logis. Karena pendapatan kendaraannya saja 8 triliun. Kalau pendapatannya dibalikin ke jalan, Pak nggak usah 5 tahun, Pak. Nah, aku ngerti Pak, makanya aku di sini ngomong nanya, yang nggak boleh siapa Pak? Enggak, yang nggak boleh siapa? Ya ini kan benderanya, aku tahu. Teman-teman sekalian, dari sekitar seminggu yang lalu aku tuh sebenarnya agak kesel. Kenapa aku kesel? Karena bendera kayak gini aja dipermasalahin. Kayak nggak ada masalah di Indonesia, paham nggak sih maksudnya? Sekarang aku mau nanya gini ya, aku ngikutin One Piece dari kuliah. Dari kuliah aku baca One Piece dan aku ngeliat itu hiburan pertama. Yang kedua, cara memahami dunia. Kenapa cara memahami dunia? Karena di One Piece kita diajarin teman-teman sekalian, kalau masalah yang dimasalahin sama pemerintah dunia di One Piece, sekali lagi bukan di Indonesia ya, pemerintah dunia di One Piece kalau dia ngasih tahu ini adalah masalah, berarti itu bukan masalah. Sekarang aku mau nanya, korupsi masalah atau enggak? Masalah. Yang bikin korupsi orang nonton One Piece atau enggak? Enggak. Setiap tanggal 1 16 juta ya, tanggal 5 59 juta kalau nggak salah. Oke. Ya. Ya udah. Jadi aja. 16 juta itu gaji pokok. Ya. 59 juta itu adalah tunjangan-tunjangan, ya. Komunikasi segala macam. Iya, iya. Terus yang lainnya? Ya. Yang lengkap dong. Dana aspirasi mungkin. Dana aspirasi ya. Dana aspirasi itu memang
wajib untuk kita, namanya juga uang negara. Jadi Iya, memang berapa dana aspirasi kita itu setiap proses kita 450 juta. Itu berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun. Kunjungan dapil. Kunjungan dapil, pun dapil berapa sekarang? Tertarik ya memasukkan? Wedit. Piro saiki? Saiki kita 140 juta. 150 juta. Berapa kali dalam setahun? 8 kali setahun. Hei, Pak, sayur apa yang pinter nyanyi? Ya ndak ada tuh, Pak. Ada, Gus. Sayur yang pinter nyanyi adalah Coldplay. Pak Harto. Siap, Gus. Kenapa ginjal ada 2? Kenapa, Gus? Karena kalau satu bukan ginjal tapi ganjil. Air apa yang tidak bisa diam? Aerobik. Ada juga air yang suka ngantuk, Pak. Air apa itu? Air yang direbus, kan menguap. Hewan apa yang selalu telat ke sekolah? Siput. Salah. Keong. Salah, kaki 1000. Soalnya kelamaan memakai daripada sepatunya. Hewan apa yang warnanya hitam, putih, dan merah? Kucing. Salah. Ayam. Salah. Nyerah, Gus. Zebra habis kerokan. Buah apa yang tidak pernah bisa segar? Alpucat. Bebek apa yang jalannya selalu muter terus? Bebek dikunci stang. Kami selaku Kepala Negara Republik Indonesia terpaksa mengambil langkah-langkah luar biasa dengan memaklumkan: 1. Membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI. 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu 1 tahun. 3. Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.